Oke teman-teman, selamat datang di DPL Sharing dalam segmen Curhatan Ojol. Di video kali ini gue akan menjelaskan atau merincikan 3 faktor kenapa orderan ojol Gojek maupun Grab itu turun di masa-masa pandemi seperti ini. Dari perspektif gue sebagai drivernya langsung. Mungkin memang kalau kita pikir secara logika itu sederhana. Orang-orang bisa mikir ketika mobilitas itu terbatas, pendapatan berkurang sehingga orang lebih prioritaskan kepada kebutuhan sehingga mengesampingkan yang keinginannya. Itu secara garis besar aja. Tapi sekarang gue akan merincikan dari perspektif gue sebagai driver yang ada di lapangan langsung. Oke, faktor yang pertama adalah mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena di satu kota itu ada lebih dari satu universitas, negeri, swasta, dan dia punya basis atau jumlah mahasiswa yang sangat banyak. Gue juga sambil kuliah, ngojek dan kuliah. Di universitas gue ada jumlah mahasiswanya ada 30.000 lebih. 30.000 lebih. Belum universitas lain. Dan pasti ada puluhan ribu juga. Nah jadi dengan kapasitas yang besar ini, mahasiswa ini bisa memberikan pergerakan yang sangat baik terhadap orderan. Nah, karena mereka itu tetap ngorder, permintaan dari mahasiswa kepada driver itu tinggi. Dan juga yang paling penting adalah tempat tinggal mereka itu di satu kota itu nyebar ke penjuru kota. Jadi pergerakan orderan itu menjadi dinamis, sangat dinamis. Nah, kami driver biasanya mangkal di satu titik yang di sekitarannya ada rumah makan, ada outlet-outlet kecil yang terdaftar di aplikasi. Nah, ketika mahasiswa ini sudah mulai ngorder, driver-driver yang mangkal ini ada yang nganter jauh, ada yang nganter dekat. Pokoknya tidak ada lagi yang mangkal karena pergerakan-pergerakan yang dinamis tersebut. Nah, jadi yang tidak mangkal di situ pun bisa dapat orderan juga. Yang mungkin driver yang nggak mangkal di situ sekedar lewat, dia dapat orderan juga. Nah, itu saking dinamisnya. Dan kalau mahasiswa ini udah liburan semester, itu paling tidak 80%-nya pulang kampung. Nah, jadi di situ terasa banget penurunan orderannya, terasa banget ketika mereka libur. Walaupun memang ada 20% yang tetap yang tinggal di kota itu atau yang lagi ada penelitian dan lain sebagainya. Dan juga belum lagi masyarakat itu sendiri. Tapi tetap berasa penurunannya. Jadi jarak antara satu orderan ke orderan berikutnya itu agak jauh. Dan juga yang semula mungkin kita bisa dapat sehari itu 15 bisa turun jadi 13 atau 12. Tapi intinya yang penting adalah, nah, jadi bisa dibayangin kan sekarang mereka pulang semuanya di kondisi pandemi kayak gini. Jadi orderan itu semulanya di 2 minggu awal, di masa-masa penanganan di 2 minggu awal itu mereka belum pulang. Ketika diperpanjang menjadi sampai 29 Mei itu mereka pulang semua. Jadi berasa banget drop orderannya. Oke, ke faktor yang kedua yaitu pola pikir atau mindset customer. Ada hubungannya dengan faktor yang pertama. Ketika mahasiswa pulang, kita disuruh di rumah aja, masyarakat atau customer disuruh di rumah aja. Jadi mereka lebih milih ngorder dari rumah. Mereka nggak beli sendiri, nggak keluar, mereka ngorder. Dan walaupun mahasiswa pulang, ini ajaibnya. Jadi orderan itu ditutupi, stabil ditutupi, aman lah. Beberapa hari aman, sampai 1 minggu aman. Nah, sayangnya ketika di satu kota sudah mulai ada yang positif, nah orang sudah mulai parnoan tuh, udah mulai takut. Segala pencegahan dilakukan. Nah, disitulah titik orderan lima drop sekali, sangat-sangat drop, sangat-sangat jatuh. Jadi, karena sudah ada yang positif, mindset customer itu berubah jadi begini. Mereka lebih milih pergi ke pasar langsung, nyetok bahan dalam jumlah banyak, dan dia masak sendiri. Pertama,
menghemat menghemat pengeluaran. Kedua, lebih higienis. Dan yang ketiga yang paling penting, menghindari kontak dengan kami. Bahkan terakhir gue nganter orderan, itu sampai depan rumahnya, gue naruh makanannya di depan pagarnya. Orangnya bayar pakai OVO, gue telepon, Mbak, ini saya sudah nyampe di depan. Ya udah Mas, taruh di depan aja, nanti saya ambil. Dan gue taruh di depan, di samping bak sampah. Nggak ada ketersinggungan sama sekali kami para driver, karena ini adalah upaya pencegahan, no problem juga. Nah jadi itu masih mending. Setelah mindsetnya berubah, bahkan mereka nggak mau ngorder sama sekali. Jadi yang semulanya masyarakat bisa menutupi kepergian mahasiswa ini, jadi karena adanya pola pikir baru, karena sudah ada yang positif, segala upaya dilakukan untuk pencegahan, sehingga bahkan tidak ada yang order lagi. Gue pribadi, gue coba turun sekali guys. Dari siang sampai malam, itu satupun orderan gak ada yang masuk satupun. Besoknya lagi gue coba, dari pagi sampai sore, itu gak ada yang masuk sama sekali. Jadi kalau di kondisi pandemi kayak gini, orderan yang kami buka itu cuma pengantaran makanan sama pengantaran barang. Pengantaran orang enggak, karena kami juga mencoba mewaspadai, melakukan pencegahan juga. Tapi saking lamanya nggak masuk guys, gue sampai buka yang buat ngantar orang ini, dan itu yang masuk. Gue coba jemput ke titik, dan di sana ada driver lagi kumpul-kumpul, lagi mangkal, dan mereka ngomong sesama teman mangkalnya, wih itu dia dapat orderan tuh. Jadi bisa dibayangin saking kurangnya orderan, saking jatuhnya orderan, mereka sampai bilang begitu ketika melihat ada temennya yang dapat orderan. Oke, itu untuk faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah restoran yang sudah mulai nutup. Oke, ketika mobilitas sudah mulai dibatasi, kampus nggak ada, sekolah nggak ada, orang lebih banyak di rumah, jadi omset dari resto itu sangat menurun. Nah, jadi mereka lebih memilih nutup aja, atau mereka mengadakan delivery sendiri. Oke, jadi ketika mereka tutup, mereka mengadakan delivery sendiri. Kebayang dong, orderan itu semakin gak ada buat kami ojol. Orang mau order apa? Restonya tutup atau sudah ngadain delivery sendiri? Oke, jadi itu dia 3 faktor utama kenapa orderan itu menurun di masa-masa pandemi seperti ini. Gue pribadi setelah kondisi kayak gitu, gue pulang kampung, dan ada gue dikasih 1 kertas di pelabuhan untuk pencegahan COVID-19 juga. Videonya ada di kolom deskripsi, bisa dicek. Oke, gue pulang, dan seminggu berikutnya gue balik lagi, dan sayang banget gue nggak sempet fotoin. Jadi ada driver yang mangkal, ada beberapa driver yang mangkal, dan ada mobil satu lewat berhenti dan ngebagiin mereka nasi kotak. Itu luar biasa banget, sangat membantu guys, sangat membantu. Gue pribadi juga pernah dapat orderan yang orang order KFC, dia nggak gue anterin ke tempatnya, gue disuruh ambil. Itu sangat membantu guys di era-era kayak begini untuk kami para driver, karena orderan itu susah guys, susah banget orderan tuh. Jadi banyak juga teman-teman yang ketika dapat makanan gratis, teman-teman driver, nggak dimakan sama dia guys, dibawa pulang, dikasih ke keluarganya, saking sangat kurangnya orderan. Jadi di masa-masa pandemi kayak gini, gue berharap kalian yang punya uang lebih atau punya sesuatu yang lebih bisa share, bukan cuma ke kami, tapi ke pedagang-pedagang lain, ke orang-orang jalanan lain yang hidupnya harian, karena itu sangat membantu guys, sangat membantu. Terutama kami ini prioritasnya sekarang bukan untuk, kalau dulu prioritas kami adalah
Selain dapat orderan untuk memenuhi kebutuhan, untuk nabung juga, untuk bayar kredit motor juga. Kali ini boro-boro buat nabung, boro-boro buat bayar kredit motor. Buat makan aja susah. Nah, jadi juga kami berharap besar kepada pemerintah supaya relaksasi mengenai angsuran motor itu cepat direalisasikan lah. Karena mohon maaf, bukannya kami nggak mau bayar loh ya, tapi kami mau bayar pakai apa? Dengan kondisi ini kami mau bayar pakai apa? Makan aja kami susah, seperti itu. Tapi semoga keadaan ini tetap membuat kita saling dukung, saling support, agar tidak terjadi malah konflik horizontal, pencurian, penjarahan, penjamretan dan segala macamnya, karena desakan kebutuhan di masa-masa saat ini. Kan lucu guys, kita nggak mati karena COVID, tapi kita mati karena saling bunuh. Kan lucu juga hal-hal seperti itu. Nah jadi mari kita saling bahu-membahu, mari kita saling membantu antar sesama. Kalian di rumah aja, biar makanan dan barang kami yang antar. Tetap kita jaga jarak aman, social distancing paling tidak 2 meter lah, nggak ada masalah. Selama kita menjaga pola hidup bersih, tetap disiplin dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah. Semoga keadaan segera membaik, kondisi kembali seperti semula, dan stay safe untuk teman-teman semua. Tetap jaga jarak aman, tetap cuci tangan, pakai masker kalau keluar, dan yang paling penting tetap ibadah sesuai agama masing-masing. Kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa menjalani kehidupan seperti semula. Oke, sekian dulu video curhat ojol episode kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video gue berikutnya.